Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. An-nafsu, nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau dibiarkan menyusu sampai nanti besar tetap akan menyusu. Sabba ala hubbi radha', dewasa dengan tetap mencintai, menetak sama ibunya. Tapi kita harus ambil tegas, tindakan tegas. Wa in taftimhu yanfatimi, kalau kamu menyapihnya maka pun akan tersapih, tidak lagi minta nyusu sampai besar. Seperti sudah saya terangkan, nafsu itu anugerah dari Allah agar manusia bisa membangun peradaban, bisa membangun kemajuan-kemajuan di muka bumi sebagai khalifahnya Allah, mandatarisnya Allah. Lah, nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah yang mendorong manusia ambisi, ya, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan, pangkat. Itu namanya nafsu, datangnya dari nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi presiden, saya harus menang, saya harus jadi kepala. Datang dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kita mampu memanagenya, mengarahkannya dengan baik, gimana caranya? Niatnya dulu yang baik. Niatnya kita ingin jadi ketua umum PBNU, apa niatnya? Yang kedua, cara mendapatkan kemenangannya itu. Cara menangnya dengan baik, tidak dengan curang, tidak dengan menzalimi siapapun. Dan tujuan juga baik, yaitu ibadah. Kalau itu semua baik dan berhasil, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi ganti namanya, ya, barangnya itu nafsu tapi namanya ganti. Namanya himmah. Cita-cita. Rasulullah SAW himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad bisanya menang karena himmahnya besar. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathi Makkah, dan perang-perang yang lain. Oleh Nabi dihadapi dengan serius. Dengan himmah harus menang. Gak ada kamusnya Nabi, alah boleh kalah lah, gak boleh, gak ada itu. Dalam kamusnya Nabi Muhammad, saya perang harus menang. Semua, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua pejuang-pejuang Islam juga punya tekad harus menang. Itu datang dari apa namanya? Himmah. Begitu pula para sahabat, begitu pula para aulia menyebarkan Islam di Nusantara ini, walaupun bukan tidak dengan perang, tapi citanya besar. Nusantara jadi Islam semua. Begitu pula para kiai dalam membangun pesantren, bangun masyarakat. Demikian pula yang pendiri NU, himmahnya besar semua itu. Tanpa ada himmah nggak akan ada terjadi kemajuan. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai himmah yang besar. Silahkan kita punya keinginan jadi DPR, jadi apa saja silahkan. Jadi kedudukan apalah, tapi asal dengan niat baik, cara baik, tujuan benar, bagus, itu namanya himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya harus rumahnya bagus, makan enak, duit banyak, pakaian bagus, silakan. Asal niatnya baik, rumah besar supaya bisa menghormati tamu, kalau ada teman, kalau ada kiai, ada orang tua datang, tidak repot, masih ada kamar kosong, longgar. Rumah besar bisa untuk ya silaturahim rapat kecil-kecilan, bisa rumah besar itu enak.
kemudian pakaian bagus supaya orang berhadapan dengan saya itu tidak risih kalau kita pakaiannya bagus, harum, bersih. Kalau pakaiannya kotor, baunya nggak enak kan yang berhadapan dengan kita kan minggir-minggir itu. Dan niatnya begitu, niatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mampu, tadi dengan sebatas kemampuan, ya ayo. Jangan mampu tapi nggak mau beli pakaian, nggak mau makan enak, makannya garam terus dengan cabai. Padahal mampu kalau beli, ya minimal beli ayam kayak gitu. Pakaian yang benar, yang bagus, walaupun harganya murah, tidak harus mahal tapi bersih. Itu apa namanya? Dalam rangka menampilkan nikmatnya Allah. Nah, kalau Allah berikan kita nikmat dengan rezeki yang cukup, bisa lah, mampu, ya harus kita tunjukkan. Jangan sampai kita punya uang, kita punya kemampuan, makan diirit-irit, pakaian nggak pernah ganti, salah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mampu beli motor, mampu beli mobil, beli mobil, gitu. Jangan, apalagi kita yang menjadi aktivis di NU ini sering berhadapan dengan orang luar. Kalau kita tidak kelihatan trendy, mereka meremehkan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Kalau nafsunya sudah seperti itu, maka akan lahir namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Semuanya dari Allah, diyakini ya. Semuanya diyakini, jabatan saya, kekayaan saya ini semuanya minallah. Harus kita syukuri. Sehingga kita ibadah tenang, hidup tenang, dalam keluarga tenang. Itu namanya nafsu mut. Nah, ketika kita menghadap Allah nanti pada akhir umur, juga kita meninggalkan dunia dengan tenang. Sudah tidak ada tamak, rakus, egoistis, ambisius, sudah. Mau apa lagi lah, udah. Jabatan sudah, kemuliaan sudah, uang sudah, harta sudah. Maka ketika tenang namanya nafsu mutmainnah. Nah, dalam diri manusia itu ada yang namanya qalb, hati. Yang paling penting dalam qalb itu namanya dzauq, intuisi. Intuisi media yang menerima illumination, pencerahan, itu namanya dzauq, intuisi. Lebih tajam daripada akal. Manusia itu begini, ketika masih bayi namanya yang ada itu ghorizah, insting. Taunya cuma lapar, haus itu aja. Lapar, haus, sakit, nangis gitu aja. Mulai agak besar, mulai dia menggunakan hawasnya. Mulai tahu ini halus, ini kasar, ini besar, ini kecil. Apa itu? Mata. Ini enak, ini suaranya enak, nyanyi enak. Mulai makan ini enak, makan juga enak. Rasa menjalankan fungsinya. Itu ketika mulai dewasa, mulai remaja itu. Hawas. Nah, lebih dewasa lagi kalau sudah kuliah, apalagi sebenarnya sudah SMA lah, udah kuliah, dia sudah meningkat kepada makulat. Ini lebih cerdas lagi. Yang namanya 2 tambah 2 pasti 4. Itu pakainya akal kan? Sudah mulai tahu barat, timur, selatan, utara, atas, bawah. Itu dari akal, sebenarnya tahunya itu dari akal. Hal-hal yang bersifat akliyah. Apalagi misalkan namanya api, panas, ini seperti saya minta tolong, Mas Radit ambilkan pisau. Itu dalam akalnya Mas Radit udah tergambar pisau. Coba ambilkan. Ketika berangkat mau ngambil itu loh, terbayang nggak? Itu akal tuh yang bayangkan, akal tuh. Sebelum melihat barangnya udah terbayang. Tolong dong antarkan saya atau panggilkan masmu. Dan itu sebelum sudah terbayang masmu tuh orang seperti ini gitu. Itu namanya makulat, bukan mahsusat. Ya. Karena mahsusat tadi pegang, cium, melihat, mendengar, mahsusat namanya ya. Kalau ini makulat ini, apa yang terdapat dalam akal.
Kemudian puncaknya nanti apa? Yang bersifat qalbiyah, musyahadah qalbiyah. Apa? Khawatir ilahiyah, apa? Aliran atau lintasan yang dari Allah yang paling rendah apa namanya? Hidayah. Yang paling rendah itu. Itu paling rendah. Secara khusus paling rendah. Mulai tahu ini benar, ini salah. Ini hak, ini zalim, gitu ya. Ini khair, ini syar. Mulai tahu. Ditajamkan lagi, dipertajam, diasah terus akan meningkat menjadi kasyaf. Terus lagi akan menjadi apa? Ma'rifat. Jadi khawatir ilahiyah, lintasan dari Allah itu yang bersifat ilahiyah ke dalam dzauq kita. Pertama, yang paling rendah hidayah. Ya, orang bisa tahu ini baik, ini buruk, namanya hidayah itu. Ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Kamu jangan gitu, kamu itu salah gitu tuh. Ini yang benar gini. Itu namanya hidayah itu. Tapi masih paling rendah itu. Meningkat menjadi kasyfil ghaib. Meningkat menjadi apa? Wahyu. Dan kita nggak boleh bicara wahyu sudah. Wahyu para anbiya, para mursalin. Kita mentok di ma'rifat, itu pun gak gampang. Ini cuma menceritakannya aja gampang gitu. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Lintasan dari malaikat. Apa? Ilmu. Ilmu itu dari malaikat sumbernya. Ya semua dari Allah sih, hanya ini yang bertugas mengalirkan ilmu itu malaikat. Ilmu pun macam-macam. Nanti menjadi pertama kali zon itu apa? Prasangka dulu. Ini kira-kira benar nih, itu namanya ilmu itu. Nah, meningkat menjadi ilmu menjadi zon, juga zon rojih, zon yang fakih itu zon rojih, fakih itu zon itu istilahnya para ulama, hasil produk zonnya ulama, bukan zonnya kita-kitaan yang zonnya ulama. Jadi fakih itu zon, tapi zon rojih. Seperti semua ilmu lah, ilmu itu zon pada dasarnya, tapi meningkat menjadi ilmu nanti sampai ke ilmul yaqin. Puncaknya apa? Ilmul laduni, mil laduni ilma, itu yang benar tuh. Yang tidak akan salah kalau ilmu itu ilmu laduni, langsung dari Allah ilmu itu. Seperti Nabi Khidir, Nabi Musa kalah oleh Nabi Khidir dalam ceritanya dalam surat Kahfi itu. Nabi Isa pegang syariat, pegang zahir, Nabi Khidir pegang hakikat. Nah, itu pakainya menggunakan ilmu diberi oleh Allah langsung, namanya ilmul laduni. Nah, nanti yang paling jelek, yang jahat, khawatir syaitoniyah, bisikan setan. Namanya apa? Bahasa Arabnya apa? Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu bisa menggoda, menggelitik, mengganggu. Kita mau benar diganggu, ayo belok aja yuk. Kita mau lurus diganggu, gak usah lurus. Tapi kalau kita lawan, gampang, setan lari kalau kita lawan. Atau kita punya pertahanan yang kuat, iman yang kuat, setan lari. Tapi nanti goda lagi, gitu. Nggak putus asa, nggak diam-diam, setan goda lagi, ada kesempatan lain. Kita lawan lagi, pergi lagi, goda lagi. Itulah dari segala penjuru, dari berbagai kesempatan. Tapi setan itu bisanya cuma itu tadi, menggoda, menggelitik, membuat was-was, namanya mengganggu. Seterusnya bukan setan, seterusnya. Nah, yang paling jahat khawatir nafsaniyah, bisikan dari hawa nafsu. Itu yang tidak ada selesainya. Itu yang selalu ikut kita. Jangankan di pasar atau di jalan atau di tempat mana, di dalam masjid pun nafsu itu ikut. Ya kan? Dalam lagi ngaji pun nafsu ikut. Makanya kalau nafsu itu punya penyakit muhlikat, namanya muhlikat apa? Takabur, hasud, dengki, fitnah, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, sum'ah, riya, ujub, ingin dipuji. Gitu ya. Apalagi misalkan suudzon, fitnah, kemana saja ikut. Boleh lagi sholat di masjid pun ikut nggak itu? Kalau itu penyakit nafsu. Oleh karena itu paling bahaya kalau sudah
khawatir nafsaniyati. Sulit dilawannya, sulit. A'da aduwika nafsuk. Musuh paling utama adalah nafsumu. Setan gampang setan sih. Bacain kalau falak, nas lari sudah. Baca ayat kursi lari, nggak jadi goda. Itu udah hawa nafsu yang berperan. Itu ada dalam diri kita. Walaupun jadi kiai lah, kan nyun sewu, mohon maaf. Walaupun kiai, walaupun ustad, walaupun alim, kalau hawa nafsunya menguasai dirinya, itu bahaya. Apalagi orang pinter. Orang pinter mengikuti nafsunya, waduh, lebih baik daripada orang bodoh. Orang bodoh ngikuti hawa nafsunya, paling nyuri ayam, mencuri sepeda motor. Tapi kalau orang pinter ngikuti hawa nafsunya, pabrik motornya dicuri, pabrik sepatunya, bukan sepatu, pabrik sepatunya. Mencurinya bukan pakai golok, pakai tanda tangan aja, pakai pulpen. Berapa harganya nih? Rp5.000 paling. Ini bisa mencuri triliunan. Iya. Tanda tangan. Kalau kita mau, orang bodoh mau mencuri uang di bank, orang 10 bawa golok, paling-paling dapat miliaran paling. Kalau sudah pakai, orang pintar pakai pulpen, triliunan. Ya ini namanya nafsu. Namanya apa? Lah nafsu itu apa namanya? Bisikan nafsu namanya apa? Hawajis. Kalau bisikan syaitan namanya wasawis. Bisikan nafsu namanya hawajis. Makanya nafsu itu hati-hati. Kita harus punya nafsu. Tapi harus terkendali. Bukan berarti kita harus hilang nafsunya, nanti kalahan nanti. Islam kalah nanti. NU kalah kalau nggak punya hawa nafsu. Kita harus menang, NU harus menang, NU harus berperan, NU harus di depan. Itu punya hawa nafsu. Tapi demi NU, bukan demi pribadi saya, bukan demi pribadi saya. Maka saya katakan, kalau amal pribadi yang ikhlas. Tapi kalau atas nama NU yang pamer, harus pamer. Seperti bagi-bagi sembako, melakukan aktivitas sosial, COVID ini, Satgas COVID-19. Itu harus dipamerkan, diberitakan. Harus diberitakan. Kalau amal saya pribadi, jangan ada orang tahu. Sholat malam, tadarus Quran, jangan ada orang tahu. Tapi kalau atas nama NU, kita berbuat apapun, atas nama NU harus syiar. Demi organisasi NU, supaya berkelanjutan. Kalau nggak disiar kan lama-lama redup, padam, hilang. Makanya agama Islam sendiri juga ada yang harus dipamerkan. Apa? Sholat berjamaah. Apa nggak pamer itu? Sholat Jumat. Apa nggak pamer? Haji. Coba. Orang berangkat semua ke Mekah, ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, dengan sekeras-kerasnya suara. Pamer itu. Supaya Islam terus ada. Coba kalau nggak ada pamer seperti itu, lama-lama redup, hilang. Nah, makanya sholat berjamaah itu penting untuk melanggengkan adzan. Coba kita masuk ke desa, ada suara, oh ini berarti ada Islam di sini nih. Masuk ke desa, misalkan di NTT atau di Papua lah, kok suara adzan, oh ini ada orang Islam berarti. Itu kan. Coba kalau nggak ada adzan, walaupun ada orang sholat, ada orang Islam, tapi nggak ada adzan, kita nggak tahu di situ ada orang Islam. Makanya sekali lagi, kalau atas nama agama, atas nama NU, harus pamer. Yang pribadi yang harus disembunyikan. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Fasrif hawa, maka berpalinglah kamu dari kemauannya nafsu. Awas, jangan ikutin kemauan nafsu terus, nggak akan selesai. Wahadir antualahu, wahadir, hati-hatilah, awas, hati-hati. Apa? Intabih. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Question. Hati-hati. Careful ya, careful. Antualiyahu, jangan sampai kamu mengangkat hawa nafsu menjadi penguasa. Kamu jangan mengangkat hawa nafsu menjadi penguasa yang menguasai dirimu. Tuwaliyahu. Jangan sampai nafsu yang mengatur kita. Tapi kita yang harus mengendalikan nafsu.
Innal hawa ma tawalla yusmi au yasmi. Yang namanya hawa nafsu kalau sudah berkuasa yusmi, menjadikan tuli. Au yasmi, atau membunuh malah. Atau malah membunuh, menghancurkan kita. Menjadi kita jelek, jadi kita hancur. Coba orang bangun tidur sampai mau tidur, yang dipikirkan jabatan terus. Ambisnya nggak selesai-selesai. Jadi eselon 3 yang 2, 2 yang 1, 1 yang jadi menteri. Oh terus misalkan. Kepala apa? Kepala paling kecil kepala apa? Kepala bagian, kepala apa lah. Terus nanti kepala apa? Seksi itu naik. Tapi boleh, sekali lagi ini boleh. Bukan berarti nggak boleh kita eselon 3 yang 2 boleh. Tapi jangan dipikirin tiap hari mikir itu terus. Dia punya uang sejuta yang 10, plus 10 yang 100 juta yang 1 miliar, terus pikiri, boleh, harus kaya, malah harus kita orang NU. Tapi jangan menjadikan semuanya itu jadi keseharian kita itu aja dipikirin. Kalau itu, maka hawa nafsu akan menjadi kita budak tuli, nggak akan dengar kebenaran, nggak akan mendengar suara yang benar, apapun jadi halal. Bahkan yasimi, bisa mencelakakan, membunuh, menghancurkan kita. Dalam Quran dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang nyembah hawa nafsunya. Orang Islam nyembahnya Allah, tapi itu sebenarnya nyembah hawa nafsu. Setiap hari dipikirkan cuma kepentingan hawa nafsunya saja, baik hawa nafsu ghadabiyah maupun hawa nafsu adzan sholat di masjid, sholat, tapi sholatnya nggak khusyuk lah sholat itu. Setelah itu hawa nafsu lagi, dari melek sampai tidur. Ikan hawa nafsu sebagai Tuhan. La ilahahu hawa. Sekali lagi jangan salah paham, nafsu anugerah dari Allah. Tapi kita harus mampu memanagenya, mengatur, mengendalikan. Jangan sampai hawa nafsu mengendalikan kita. Kita dengan hawa libirad dijimahin, harus mengendalikan seperti kuda dikendalikan. Jangan sampai kitanya yang abdul nafs, abdul hawa. Nah ini nih, kam hasanat ladzatan lil mar'i wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun. Wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Awas, jagalah hawa nafsu. Ketika dalam pekerjaan beramal, dia seperti apa? Di dalam seperti binatang sedang kambing atau sapi di ladang rumput. Awas, hati-hati. Wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Kalau dia di situ, walaupun itu baik, kelihatan baik, tapi merasakan asyik, nikmat. Awas, itu godaan itu. Contohnya nih. Kita jadi mubalek. Wah, terkenal. Kita gayanya kan jadi mubalek itu. Asyik jadinya. Jadinya bukan berjuang, jadinya hawa nafsu. Kita jadi ketua PBNU. Kalau asyik sekali, malah menjadikan ujub, menjadi riya, menjadikan takabur, malah itu hawa nafsu jadinya. Ayo, kita jadi imam. Suatu ketika diganti orang, tersinggung nggak? Kalau tersinggung berarti kita waktu ngimamin nafsu itu. Kita khotib Jumat, sekali-kali nggak dipersilahkan menjadi khotib Jumat, tersinggung. Kita biasa ngimami tahlil, pas selamatan ini tahlil, disuruh baca doa lah. Suatu ketika nggak diminta ngimami tahlil, orang lain tersinggung. Apalagi yang datang itu yang berdoa itu pendatang. Anak agak muda, saya kan orang tua, lama di sini udah senior. Nah itu namanya dalam taat, tapi sebenarnya hawa nafsu. Itu namanya seperti kambing sedang di padang rumput, dia nikmat, lupa dengan segalanya. Seakan-akan kita ini berjuang. Makanya Imam Ghazali, Allah lagi mencapai puncak yang terkenal, jadi rektor, ganti Imam Haromen, rektor madrasah nizamiyah. Waktu itu namanya rektor tuh besar, karena sedikit kan madrasah itu Al-Azhar, nizamiyah, cuma setiap negara paling satu lah, paling dua. Dan Imam Ghazali lagi tempatnya orang bertanya. Jadi imam
Hujjatul Islam. 2 tahun jadi rektor, 2 tahun. Dia merasa saya ini sudah di pinggir, di tepinya jurang api neraka. Kenapa? Karena tiap hari menjalankan kerjaan rutin tanpa menambah iman. Pagi-pagi sarapan, sholat subuh, ridan, sarapan, berangkat kantor, ngurus tanda tangan, terus sholat surat, mimpin rapat, ngajar, makan siang, zuhur, pulang, istirahat, lima tamu. Tiap hari gitu terus, tidak menambah iman. Sedangkan umur semakin tua, semakin habis, tapi imannya tetap itu aja, rutinitas. Imam Ghazali pertama ragu, tapi akhirnya bismillah dilepas tuh jabatan. Permisi pada khalifah, namanya Al-Mustadhiri khalifahnya, saya mau haji. Dulu kan orang haji kan berbulan-bulan, nggak kayak sekarang. Kalau nggak bilang mau haji nggak boleh pergi. Kalau nggak bilang mau haji, tapi haji betulan, betul-betul haji, nggak bohong nggak. Tapi yang paling penting lagi setelah haji nggak pulang, mengembara sampai ke Mesir, sampai ke Syria, Damaskus, kemudian menyendiri uzlah di menara Masjid Damaskus, Masjid Al-Amawi itu. Nah, di sana 4 bulan lah, kurang lebih 3-4 bulan. Kata Ghazali, saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa ditulis dengan dalam tulisan. Fakana makana mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Terjadi pada saya sesuatu yang luar biasa, tapi kamu jangan tanya. Falatas al khobar, jangan tanya piye gimana ceritanya, enggak bisa. Fadzunna khairan, husnudzon saja deh dengan saya, percaya saja deh. Saya mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa ketika khalwat itu. Keluar dari khalwat, pulang ke Baghdad, Baghdad, mencoba ngajar lagi, enggak bisa bunyi. Ngajar apa? Ilmu itu semua kulit, kata Ghazali. Semua itu kulit ilmu ini, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharh, balaghah, ilmu kalam. Kulit, bukan hakikat dulu. Inti dari ilmu adalah ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu batin. Lah ngajar dengan mahasiswa ini enggak mudeng nih. Kalau saya ajar itu enggak mudeng. Terlalu rendah. Kalau saya ajar ini pada mahasiswa, kecuali pada orang tertentu. Jadi beliau mau ngajar lagi di madrasah, gak bunyi desa. Ngajar apa saya ini? Mau ngajar apa? Akhirnya pulang ke desa kelahirannya. Itu desa Tus di Khurasan. Sekarang di Iran kalau sekarang. Itu Khurasan. Sampai akhirnya apa? Menyendiri, banyak nulis, Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Jadi beliau tuh menulis kitab fikih, namanya Al-Wajid 1 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 4 jilid. Usul Fiqih, Al-Mustafa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Qistas Mustaqim. Wah banyak ilmu fiqih. Ilmu kalam, Ijamul Awam fil ilmu kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Arba'in fi Usuluddin. Dah, filsafat, falasifah. Wah. Kemudian mengkritik filsafat tahafutil falasifah. Semua ilmu itu katanya ilmu maqal, ilmu lisan, nggak ada artinya itu. Puncak adalah ilmu tasawuf. Beliau menulis kitab Ihya Ulumiddin. Separoh menerangkan syariat, separoh. Ihya itu menerangkan syariat separohnya. Bab tohar, bab miyah, bab sholat, bab separoh. Yang separoh akhir bagi 2. Muhlikat dulu. Muhlikat dan munjiat. Hal-hal yang mencelakakan manusia, takabur, suudzon, sum'ah, ujub, riya, dan seterusnya, hasad. Yang seperempat terakhir, munjiat. Apa-apa hal-hal yang menyelamatkan manusia. Apa? Taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, dan seterusnya. Maka Ihya Ulumuddin, ilmu yang menghidupkan agama namanya. Kitab yang menghidupkan ilmu agama. Kitab yang menghidupkan ilmu agama. Komplit. Syariahnya ada, tasawufnya juga iya. Itulah Imam Ghazali. Jadi rutinitas setiap hari itu nggak menambahkan iman, itu rugi hidup ini. Rugi. Sama aja orang pengusaha tanya, kalau untungnya tetap aja rugi, dia bilang. Untung tapi tetap nggak berkembang-kembang, tidak berkembang. Apalagi kalau turun. Kalau tetap aja 5 tahun yang lalu segini, sekarang masih segini, itu kata rugi besar. Maunya kan
usaha itu maunya meningkat. Sama Imam Ghazali juga gitu. Iman, hati lah kolom maunya meningkat. Masa cuma rutinitas tiap hari ngajar, dah sholat, imami, ceramah, ngajar, sangat rutin, rugi. Sudah hampir terjerumus dalam jurang neraka, kata Imam Ghazali. Saya ini ketika itu waktu jadi rektor mengganti gurunya Imam Abdul Malik Al-Juwaini Imamil Haramain. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri ma fid dasami. Banyak sekali hal-hal yang oleh seorang dianggap baik, lezat, padahal itu membunuh, menghancurkan. Coba. Kelihatannya kalau saya beramal begini baik, amal soleh, itu membunuh, mencelakakan. Min haitsu lam yadri, orang itu nggak tahu anna summa fid dasam, racun ada dalam minyak. Dikira ini makan enak, padahal ada racunnya. Sama, dikira kita jadi imam tuh enak. Apa? Amal soleh. Dikira kita jadi mubaligh terkenal tuh amal soleh. Tapi kalau timbul riya, timbul ujub, timbul saya paling hebat, wah udah itu apa? Racun dalam minyak. Dikira itu bagus. Hati-hati nih, ya. Jadi kadang-kadang kita menjalani amal soleh kelihatannya itu dengan rasa syahwat. Saya misalkan kita menjalankan ibadah dengan syahwat, dengan apa? Dengan rasa nikmat, dengan rasa bangga itu loh. Itu yang coba ceramah. Kalau ditepuki tangan senang. Wah, semua orang cium tangannya semua. Apalagi ketua PBNU, wah orang semua cium tangan. Itu kalau itu merasakan nikmat, dinikmati, itu racun dalam minyak. Jadi kalau orang salaman ya silakan salaman, tapi jangan merasa dalam hati timbul rasa sombong. Wah, orang ini sudah cium tangan saya semua ini. Enggak, jangan sombong. Silakan orang senang saya, silakan. Orang senang saya, tapi bagi saya tidak apa-apa, enggak nambahin apa-apa. Sebaliknya, kalau ada orang mencaci maki, membuli saya, apalagi saya ngancam-ngancam, saya pun tidak takut dan tidak minder. Dipuji-puji, saya tidak membusung. Hati-hati, pujian itu kadang-kadang racun dalam. Nih, waqsyadda isa min ju'in wa min shiba'i farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Takutlah kamu dasais, tipuan dari apa? Dari lapar atau kenyang. Farubba makhmasatin, maka kadang-kadang lapar itu syarrun, lebih jelek, minat tukhami, daripada perut yang membusung. Gini ceritanya. Jadi gini. Kalau kita lapar, kurus, kita malah nanti ujub. Waduh, ahli tirakat, ahli riyadhah. Udah itu gak senang dunia tuh udah. Maunya. Sudah gak senang dunia itu. Puasa terus tiap hari. Masya Allah, orang itu waliullah, itu arifin, itu marifat. Nah itu apa itu? Apa? Racun dalam. Baliknya, kalau perut kenyang malas ibadah. Lapar atau kenyang sama saja. Sama saja merupakan jebakan. Lapar atau kenyang. Lapar bisa saja jelek, kenyang bisa saja jelek. Terlalu kenyang, makan juga hati gelap, ibadah malas, terlalu kenyang, menguap terus kalau kenyang kan mau. Terlalu lapar juga berarti ujub. Maka hati-hati, awas, hati-hati. Ju' dan shiba itu merupakan awas, jebakan, tipuan. Bahkan farubba mahmasatin. Kadang-kadang lapar itu lebih jelek daripada kenyang. Nih. Puasa setiap hari lebih jelek daripada orang yang makan banyak tapi ibadahnya rajin dan tidak cari pujian. Makan biasa normal lah, nggak pernah puasa, berarti tirakat, ibadah, amal soleh, aktif. Di tengah-tengah masyarakat aktif, perut kenyang, nggak pernah puasa, zikirnya banyak. Kata orang Mekah ini, idbahul khuruf wadhkurul uluf. Potonglah kambing khuruf dan zikirlah beribu-ribu.
Jadi makan enak kambing tapi zikirnya banyak, sholatnya banyak, baca Qur'annya banyak, daripada makan sedikit tapi tidur dan zikir. Walhasil tidak ada bedanya, ini maksudnya itu. Baik itu lapar maupun kenyang, tergantung kitanya. Lapar jadi baik, kenyang jadi baik, itu baik. Kalau lapar menjadikan ujub, menjadikan supaya dipuji orang, tirakat terus, riyadhah terus, setiap hari puasa, itu jelek. Atau kenyang juga kalau menjadikan malas ya jelek. Bahkan kadang-kadang lapar itu lebih jelek daripada perut kenyang. Farubba mahmasatin syarrun minat tuhumi. Wastafrighid dam'a min ainin qadim. Sumbernya mana? Sumbernya kejelekan dari mana? Dari hawa nafsu. Lapar tapi dibisiki hawa nafsu supaya ujub, jelek. Kenyang ditiupin oleh hawa nafsu, ya kenyangnya jadi jelek. Tapi kalau laparnya ikhlas, kenyangnya juga ikhlas, itu yang baik. Kenyang tapi harus jadi ibadah. Lapar yang ikhlas itu yang bagus. Wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal tanadami. Wastafridan apa? Keluarkan itu. Kalau air di ember itu apa dia? Dituangkan ya, wastafrid dan ditumpahkan. Wastafrid tumpahkan. Kadang-kadang saya kalau mana kadang enggak ketemu. Paham tapi enggak ngerti. Yang kemarin itu ya laim itu mencela, ya laim wahai orang mencela. Kadang-kadang mencari bahasa. Wastafridan tumpahkan ad-dam'a air mata min ainin dari mata qadim tala'at minal maham yang penuh dengan hal-hal yang haram. Mata ente yang suka melihat hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang syubhat sampai hal yang haram, dari yang syubhat sampai haram kelihatan semua di kita ini. Ayo tumpahkan air matanya. Insya Allah dengan nangis, dengan mengalir air mata, dosa yang dia lakukan oleh mata bisa hanyut dengan air mata itu. Tiap hari kita ini, mata kita dosa ini. Lihat perempuan, lihat hal-hal yang aurat, dari yang syubhat sampai yang haram. Himyatan nadam, dan peganglah dengan menyesal, dengan taubat. Jadi air mata kita keluarkan dan pegang, bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang kita lakukan. Jangan malah bangga, harus menyesal. Selama kita ini merasa menyesal, merasa salah, Allah membuka pintu taubat, menerima pintu taubat. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nus. Wa khalifin nafsa, dan apa? Tentanglah ya. Jangan ikutin itu wa khalif jadi. Bukan, ya menantang ya. Wa khalif, dan tantanglah an-nafsa wa nafsu wa syaitan wa'sihima, dan kamu maksiat kepada nafsu dan syaitan. Kamu maksiat kepada saya, masalah jangan ngikutin. Wa khalifin nafsa wa syaitan wa'sihima, kamu jangan ngikuti membangkang dari ajakan hawa nafsu dan ajakan syaitan. Harus itu. Sekarang kadang-kadang nafsu itu merayunya bagus. Ayo dong, rajin ibadah, sholat berjamaah, Jumat di depan sendiri biar dapat pujian, biar dapat amplop, biar dapat mertua kaya, biar dapat ajengan. Kalau bahasa Sunda dungdungan, pokoknya imam lah. Kalau bahasa Jawa Timur ya Mbah Yai lah, seperti Mbah Yai gelar itu. Wa inhuma mahadakan nusha, kalau setan dan hawa nafsu itu memberi nasihat pada kamu, fattahim, curigalah kamu. Jangan percaya. Jadi kalau hawa nafsu kita dan setan memberi nasihat, kelihatannya baik kan, kelihatannya ya. Fattahimi, curigalah. Jangan percaya nasihatnya setan hawa nafsu itu. Ya kelihatannya, ayo bangun masjid dong. Uang kamu ada kan, bangun masjid supaya dapat terkenal. Kenal nama kamu, bangun masjid. Orang dermawan. Ayo, sholat di depan sendiri, sholat Jumat di depan.
udah berangkat pujian. Pokoknya kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala berarti hawa, wis katanya gitu. Kalau segala hal tindakan yang bagus nih, yang bagus, tapi tidak lillahi ta'ala, hawa nafsu berarti atau setan. Makanya tadi yang saya baca tadi, Nabi Muhammad himmahnya besar tapi qaimun lillah. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Nabi Muhammad itu selalu berdiri di atas nama Allah, tapi dengan himmah yang besar, gitu loh. Jadi kalau kita dalam perjuangan kita, perilaku kita, gerak-gerik kita bagus, hal yang baik, harus lillahi ta'ala, Allah, demi agama Islam, demi mulai demi kenikmatan, kepentingan, interest, hasrat, dipuji atau amplop atau apalah, itu sudah jelas berarti dibisiki setan, dibisiki hawa nafsu itu. Kamu harus tetap mengambil sikap permusuhan terhadap setan. Alam ahad lakum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Inna syaitana gimana? Alam ya bani Adam inna syaitana adu mubin, syaitan itu sudah musuh yang paling jelas. Jadi jangan sekali-kali kelihatannya baik tapi itu bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Jadi apa? Al-buduni, aku sembahlah saya saja. Jangan ikuti setan. Kamu sedekah, kamu sholat, kamu amal soleh demi aku, jangan demi setan. Wala tuti' minhum man wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wala tuti', janganlah kamu taat minhuma dari hawa nafsu setan, khasman sebagai musuh, wala hakam sebagai hakim. Jadi gini, kalau saya bertengkar, kalau akal bertengkar hawa nafsu, maka setan yang jadikan hakim. Kalau akal, iman kita bertengkar dengan setan, hawa nafsu jangan kamu jadikan hakim. Walhasil setan dan hawa nafsu jangan kamu jadikan musuh dan jangan kamu jadikan hakim. Kadang-kadang kita berurusan dengan hawa nafsu, jangan sekali-kali mengambil setan sebagai hakim. Kadang-kadang kita bermusuhan dengan setan, jangan sekali-kali hawa nafsunya menjadi hakim. Wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi hakami. Kamu tahu, pasti akan tahu tipuan lawan dan tipuannya hakim. Kalau hakim dan lawannya itu hawa nafsu atau syaitan. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayo baca. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhi aw madal barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayah annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alam wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wathbatal wajdu khattai abratin wadana mithal bahari ala khaddayka wal anami
نعم صار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائي بمنحسم إن حتى النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهام فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرام ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه من لي برد جماح من غواياتها ما يرد جماح الخيل باللجوم انتار بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوات النهيم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرء فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وانشد دسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة تخام ومن عين قد امتلأت من المحارم والزمح مياه الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما ولا محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما كيد الخصم والحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.